Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego. Kali ini saya akan menjelaskan hal yang menjadi pertimbangan pada saat take over kredit. Di saat kalian sudah take over, ternyata kredit kalian itu macet. Kalian tidak sanggup bayar. Faedah take over tidak kalian dapati. Misalnya uang yang kalian terima itu sedikit, sehingga kebutuhan kalian itu tidak tercukupi. Jadi kewajiban kalian itu bertambah. Kalian rugi kan? Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa video saya ini di-subscribe dan dikasih like juga ya. Hal yang menjadi pertimbangan pada saat take over ada 5. Yang pertama, masalah penalti. Penalti kalian harus tahu juga berapa penalti yang harus kalian bayar untuk pelunasan dipercepat. Biasanya itu apakah 1%, ataukah 2%, ataukah 1 kali angsuran, 2 kali angsuran, 3 kali sampai 5 kali angsuran. Semuanya menjadi wewenang pihak bank. Itu sudah ada dalam perjanjian dan tergantung dari aturan dan kebijakan bank masing-masing. Kalian bisa lihat di perjanjian kreditnya. Jadi penalti ini sangat pengaruh dengan apa yang kalian dapati nanti. Misalnya 5 kali cicilan. Misalnya cicilan kalian 10 juta, misal kali 5, udah 50 juta. Lumayan kan? Besar itu 50 juta, bisa ke bulan juga itu. Kalau bangun usaha, sudah beranak cucu duitnya itu. Ya kan? Itu yang menjadi pertimbangannya ya. Yang kedua, masalah bunga berjalan. Bunga berjalan ini pada saat kalian pelunasan, ilustrasinya seperti ini. Cicilan 10 juta, ada pokok, ada bunga. Katakanlah bunganya itu 5 juta, pokoknya 5 juta. Jadi 10 juta yang kalian bayarkan. Jadi pada saat kalian mau melunaskan, misalnya tanggal 1 jatuh tempo kalian melunaskan tanggal 15. Jadi bunganya itu dibagi 30 dikali 15. Itulah bunga berjalan. Itu hanya ilustrasi ya. Tapi pasti secara sistem yang lebih akurat. Ini hanya gambaran aja. Tapi nggak jauh-jauh lah. Yang ketiga, biaya notaris. Biaya notaris ini kan pada saat kalian take over, pasti ada biaya notaris dong. Biaya hak tanggungan, biaya perjanjian kredit. Kan lumayan juga biaya notaris itu. Bukan murah, tapi lumayan. Berapa-berapanya itu tergantung plafon dan tergantung dari pihak notaris juga. Dia yang ngasih biayanya itu. Tapi bisa dinego juga, tergantung kedekatan kalian ya. Yang keempat, biaya provisi. Biaya provisi ini pada saat kalian kredit, cair kredit ya, itu pasti ada biaya provisi. Itu adalah keuntungan bank. Biasanya provisi ini 1%. Tergantung kebijakan bank, ada juga 0,5%, ada juga 1,5%. Ya itu tergantung kebijakan bank lah. Itu bank masing-masing. Itu bank yang punya peraturan. Yang kelima, biaya penilaian jaminan. Pada saat kalian take over, pasti jaminan kalian itu akan dinilai lagi oleh lembaga independen. Biayanya ya lumayan lah, sekitar lebih kurang 2 juta, bisa kurang bisa jadi lebih juga. Nah, kelima pertimbangan ini kalian harus ingat baik-baik. Kalian harus hitung baik-baik biaya yang kalian keluarkan. Sehingga take over kalian itu sangat bermanfaat. Jangan sampai take over itu hanya memindahkan masalah atau take over hanya memberatkan kalian. Saya yakin banyak sekali kejadian pada saat mau take over, di saat lihat penalti, biaya-biayanya itu biaya yang timbul ya, bingung juga mau dilanjutkan, tapi biayanya besar. Tidak dilanjutkan, proses kredit sudah disetujuin, sudah bingung kalian kan? Nah, dengan adanya pertimbangan ini, kalian tidak perlu lagi bingung. Sebelum kalian melakukan take over kredit itu, kalian sudah menghitung biaya-biaya yang akan timbul. Jadi kalian hitung dulu, duitnya dapat berapa nih. Sehingga kalian juga nyaman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.